Selamat pagi adik-adik. Nah, apa kabar nih adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Nah, hari ini adik-adik pasti sudah semangat untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya, di tanggal 27 September 2020 bersama dengan Kak Marsha dan Kak Dara. Iya, adik-adik kalau sudah semangat berarti sudah siap nih ya Kak ikutin IHMPA pada hari ini. Nah, sebelumnya Kak Marsha dan Kak Dara akan mengingatkan, sudah menyiapkan Alkitab dulu belum adik-adik? Alkitab, udah gitu buku tulis. Iya, buku tulis. Dan alat tulisnya ya Kak? Iya. Iya, karena kita mau beribadah, mau menghadap Tuhan di pagi hari ini. Nah, Kak Dara, aku mau tanya dong Kak, kalau Kak Dara tuh cinta nggak sama Tuhan Yesus Kak? Jangan ditanya Kak Cia, aku cinta banget sama Tuhan Yesus. Cintaku ke Tuhan Yesus itu dalam banget. Oh gitu ya Kak? Nah, kalau Kak Cia gimana? Sama sih Kak, aku sangat mencintai Tuhan Yesus Kak, sama kayak Kak Dara, juga cintanya dalam sekali. Nah, Kak Dara yakin dan Kak Cia juga yakin kalau adik-adik juga cinta sama Tuhan Yesus. Kalau gitu, supaya adik-adik makin semangat, Kak Dara dan Kak Marsha undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Aku Cinta Yesus di dalam dua bahasa adik-adik, bahasa Indonesia dan bahasa apa Kak? Bahasa Inggris. Oke, yuk adik-adik semuanya berdiri, semangat yuk, kita mau menyanyi memuji nama Tuhan. Adik-adik belum nyanyi semuanya deh Kak. Berarti adik-adik belum semangat ya Kak? Iya, belum semangat nih, suaranya belum kedengeran sampai sini. Nah, gimana kalau kita ulang lagi? Oke, kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Ketika kita bilang apa kata-kata yang cinta atau love, adik-adik buat yang hatinya yang besar, menandakan kalau kita sangat cinta sama Tuhan Yesus. Ya, lebih semangat lagi Kak kita. Ya. Yuk adik-adik kita semakin semangat lagi karena kita mau beribadah. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik ya.
Kak. Iya, terima kasih adik-adik sudah boleh memuji nama Tuhan dengan semangat. Sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah, tapi sebelum masuk ke dalam ibadah, Kak Dara dan Kak Marsia mau undang adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Adik-adik masih berdiri ya. Kita mau menyanyikan satu lagu untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu dari Kidung Ceria nomor 215, Dengar Hai Kawanku. ya adik-adik, kita mau masuk ke dalam ibadah, tapi kita akan berdoa pembukaan terlebih dahulu. Kak Dara undang adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita siapkan sikap berdoa kita dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah boleh kumpulkan kami semua pagi ini untuk mengikuti IMPA online. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami. Tuhan berkati supaya kami dapat mendengarkan firman dan cerita dengan baik, dan kami dapat mengikuti jalannya ibadah dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, Kak Dara, sekarang kita sudah mau masuk ke dalam mendengarkan firman Tuhan nih. Iya, betul. Nah, adik-adik, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Dara dan Kak Marsia mau ingetin lagi untuk siapkan Alkitab. Terus apa, Kak? Oh iya, alat tulis dan buku tulis ya, Kak. Iya, betul. Iya. Terus Kak, kira-kira Kak Dara tahu nggak yang sekarang akan bercerita tuh siapa, Kak? Aku tahu, tapi nih aku kasih ciri-cirinya dulu deh. Oke, apa tuh, Kak? Yang pertama, dia ini perempuan. Kakak perempuan. Oke, terus habis itu banyak Kak yang perempuan. Terus rambutnya keriting, Kak Marsia. Rambutnya keriting. Iya, terus habis itu? Terus dia kadang pakai kacamata, tapi kadang nggak pakai kacamata juga. Oh, aku tahu Kak Dara. Siapa coba Kak Cia? Yang namanya mirip kayak aku, Kak Tasya. Oh, bener nggak? Tapi Kak Marsia ke Kak Tasya jauh ya Kak? Oh iya, tapi belakangnya sama-sama Sya ya Kak ya. Iya. Iya. Nah, sebelumnya kita panggilkan Kak Tasya dulu ya Kak. Iya. Sama adik-adik di rumah nggak Kak? Iya dong. Iya. Kita ajak adik-adik, yuk adik-adik kita panggilkan Kak Tasya supaya Kak Tasya mau muncul dan bercerita untuk adik-adik. Oke, kita panggil ya adik-adik. 1, 2, 3. Kak Tasya. Terima kasih Kak Marsia dan juga Kak Dara sudah memanggil Kak Tasya. Nah, adik-adik, gimana yang di rumah sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Kalau sudah, adik-adik boleh siapkan Alkitab dan adik-adik boleh segera membukanya dari Amsal 23, kemudian ayatnya yang ke-12. Hanya satu ayat ya adik-adik. Silakan dibuka dari Kitab Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Oke, kalau sudah, adik-adik boleh biarkan Alkitabnya terbuka, kemudian mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami boleh kembali berimpa bersama dengan teman-teman kami ya Tuhan, walaupun kami masih di rumah. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Tuhan mau berkati agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang kami baca. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, boleh diambil lagi Alkitabnya dan dibuka kembali ya. Kak Tasya akan bacakan
dari sini adik-adik juga boleh ikut mengikuti dari rumah. Amsal 23 ayat yang ke-12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kita baca sekali lagi ya adik-adik. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Oke, adik-adik boleh letakkan lagi ya Alkitabnya. Ya, adik-adik, hari ini ceritanya tentang apa ya? Adik-adik masih ingat gak 2 minggu yang lalu Kak Hapsari bercerita tentang apa ya? Coba kita ingat-ingat lagi. Nah, adik-adik Kak Tasya punya satu gambar nih. Coba Kak Tasya akan munculkan gambarnya. Nah, ini dia. Ada adik Mikael Kaligis. Nah, kalau lihat ini berarti adik-adik sudah ingat ya ceritanya tentang nasihat. Wah, adik-adik, kalau adik-adik perhatikan, kitab yang kita baca di 2 minggu lalu juga sama seperti hari ini, yaitu kitab Amsal. Oke adik-adik, kalau adik-adik sudah ingat, nah ada yang tahu nggak kira-kira tokoh yang berikutnya ini siapa ya? Nah, tokoh ini adalah namanya Raja Salomo. Siapa itu Raja Salomo adik-adik? Raja Salomo adalah, nah dia salah satu penulis kitab Amsal. Dia juga adalah salah satu raja yang bijaksana. Nah adik-adik, coba adik-adik tahu nggak ya kata Amsal itu berasal dari kata apa? Coba kita lihat ya. Nah, kata Amsal berasal dari bahasa Ibrani, yaitu masyal, yang artinya, nah kita baca ya artinya yang pertama. Yang pertama adalah ucapan orang bijak. Yang kedua, perumpamaan. Kemudian yang terakhir adalah peribahasa berhikmat. Oke adik-adik, nah slide berikutnya apa ya? Wah, ini adik-adik, ada yang tahu isi kitab Amsal itu apa sih? Nah ini dia. Isi kitab Amsal adalah kumpulan nasihat. Jadi Raja Salomo menulis nasihat yang ada di kitab Amsal. Nah, tujuannya kitab Amsal dibuat itu apa ya adik-adik? Nah, yang pertama, adik-adik bisa mengetahui dan menerima hikmat maupun didikan. Seperti, nah ini adik-adik, seperti yang sudah adik-adik tulis minggu lalu di papan nasihat. Nah, di papan nasihat ada orang tua yang suka memberikan nasihat kepada kita untuk menjadi anak-anak yang lebih baik. Nah, orang tua kita adalah orang tua yang sudah melahirkan kita. Kemudian kita juga harus menghormati apa yang dikatakan oleh kedua orang tua kita. Kemudian adik-adik ada lagi nih yang kedua. Yang kedua ini mereka juga memberikan ajaran dan didikan yang baik kepada kita. Siapa ya? Coba kita lihat yang berikutnya. Nah, ada bapak atau ibu guru di sekolah. Nah, bapak ibu guru juga ambil bagian nih adik-adik. Ambil bagian dalam memberikan pengajaran buat adik-adik. Bukan hanya materi pelajaran, tetapi juga bagaimana adik-adik bertingkah laku yang baik kepada teman maupun sesama. Dan yang terakhir adalah, nah ini adalah wajah-wajah kakak-kakak pelayan PA. Nah, kalau setiap minggu adik-adik juga mendapatkan pengajaran dan didikan dari kakak sekolah minggu. Nah, kakak sekolah minggu ini juga selalu memberikan pengajaran lewat firman Tuhan. Seperti sekarang ini adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Kemudian adik-adik coba kita lihat slide berikutnya tentang apa ya? Nah, melakukan kebenaran dan kejujuran. Ini adalah tujuan yang kedua dari adanya kitab Amsal yang ada di Alkitab. Seperti, nah adik-adik, gambar-gambar yang tadi itu adalah contoh orang-orang yang memberikan pengajaran yang baik. Nah, adik-adik, Kak Tasya mau tanya sama adik-adik sekarang, apa saja sih nasihat dari orang tua, guru, dan kakak pelayan PA yang sudah adik-adik lakukan dengan baik, benar, dan jujur? Yuk kita lihat. Nah, ini yang pertama. Pada gambar ini ada anak yang sedang berdoa. Siapa yang sudah melakukan kegiatan ini atau hal ini di rumah? Setiap saat ya, setiap adik-adik sebelum atau sesudah melakukan aktivitas.
Nah, gimana? Sudah dilakukan belum? Posisi doanya gimana? Apakah sudah tutup mata, sudah lipat tangan, tundukkan kepala, atau adik-adik masih ngintip-ngintip ketika berdoa? Nah, kalau adik-adik sudah melakukan ini berarti adik-adik sudah menjalankan nasihat dari orang-orang yang baik seperti mama papa tadi atau kakak pelayan dan juga ibu guru. Kemudian ada apa lagi ya yang berikutnya? Nah, yang berikutnya nih, setiap minggu kakak-kakak layan ajak adik-adik bernyanyi lagu cuci tangan. Coba, kalau di rumah sudah dilakukan belum? Ketika adik-adik cuci tangan, sudah 20 detik belum ya? Karena, kenapa ya harus 20 detik? Karena kalau adik-adik tidak mencuci tangan dengan jangka waktu 20 detik, kuman atau virus yang ditangani adik-adik belum bisa mati. Jadinya cuma ngebasahin tangan aja deh. Adik-adik begitu makan, virus atau kuman ikut masuk ke dalam tubuh. Jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita perlu kita dengar dan kita lakukan ya. Kemudian yang berikutnya siapa lagi ya? Wah, nih ada gambar anak-anak yang sedang belajar. Nah, kalau sekarang adik-adik punya metode baru belajarnya di rumah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu guru juga memberikan pengajarannya lewat rumah mereka masing-masing. Kakak layan pun begitu. Setiap minggu kita ibadah melalui daring atau online. Nah, bagaimana nih adik-adik? Ketika waktu untuk IMPA atau belajar online dimulai, apakah adik-adik sudah tepat waktu? Apakah sudah mengikutinya dengan fokus? Nah, kalau sudah mengikutinya berarti adik-adik sudah menjalankan nasihat yang baik dari mama papa, ibu guru atau tadi kakak pelayan. Nah, berikutnya adik-adik, slide berikutnya kita mau lihat tentang apa ya? Nah, ini ketika selesai belajar pasti adik-adik bermain. Nah, kalau dilihat di slide ini, gambar ini menunjukkan kerapihan ya adik-adik. Jadi Kak Tasya mau kasih tahu nih, biasanya mama atau papa yang memberikan nasihat untuk merapikan kembali mainan setelah bermain. Dan adik-adik juga belajar bertanggung jawab. Ketika adik-adik yang bermain, maka adik-adik pula yang membereskannya sendiri. Nah, kemudian adik-adik setelah itu, nah, kalau sudah tahu ajaran-ajaran dan nasihat atau didikan yang baik, adik-adik sudah tahu nih yang benar, ajarannya yang baik yang seperti apa sih? Tadi kita sudah lihat ya. Jadi kalau ada pilihan ini seperti di gambar yang pertama, adik-adik pilih rapikan mainan sendiri setelah bermain, atau setelah bermain mainannya nggak dirapikan ke tempat semula. Pastinya adik-adik memilih gambar yang nomor 1. Jadi adik-adik melakukan nasihat atau ajaran yang baik. Berikutnya, silakan kita lihat lagi di gambarnya. Ada adik yang sedang tertidur. Mungkin karena kuota lagi IHMPA atau belajar agak lama, jadi bosan menunggu ibu gurunya masuk. Nah, ketika belajar seperti ini, adik-adik perlu melakukan hal yang baik dan tidak mengikuti yang gambar nomor 1 ya. Adik-adik harus mengikuti gambar yang nomor 2, yaitu serius memperhatikan guru saat belajar ataupun saat mengikuti IHMPA secara daring atau online tadi ya. Oke, lanjut lagi Kak. Nah, ini pesan terakhir Kak Tasya untuk adik-adik di rumah. Jadi, jika adik-adik mau mendengar dan selalu melakukan ajaran yang benar, maka adik-adik akan mempunyai masa depan yang baik. Oke adik-adik, sekian cerita dari Kak Tasya. Selamat hari Minggu. Ya adik-adik, sekarang adalah waktunya untuk aktivitas. Nah adik-adik, minggu ini aktivitas kelas TK adalah apa ya? Nah coba kita mau lihat nih adik-adik, tugasnya adik-adik apa ya? Nah adik-adik tugasnya gampang. Adik-adik boleh mengikuti gerakan atau pose yang ada pada gambar yang nanti akan tertera pada layarnya adik-adik ya. Oke, sekarang kita lihat gambar pertama adalah, nah
adik-adik boleh menirukan sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan juga tundukkan kepala. Adik-adik boleh tirukan gambar ini, kemudian diabadikan dalam foto. Boleh minta tolong mama, papa, atau siapa saja yang ada di rumah. Kemudian yang kedua adalah, nah ini nih adik-adik boleh menirukan gerakan tersebut ya pas cuci tangan di rumah. Nanti sama juga adik-adik minta tolong difotokan ya. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini dia, adik-adik boleh menirukan gambar ini saat adik-adik merapikan mainan ya. Dan mainannya boleh apa aja ya, nggak harus seperti yang ada di gambar. Yang penting adik-adik sedang melakukan kegiatan ini, oke? Nah adik-adik, dari 3 gambar yang tadi adik-adik boleh pilih ya, hanya 1 gambar yang boleh adik-adik tirukan. Jadi dari 3 gambar yang sudah adik-adik lihat tadi, silakan adik-adik tirukan dan adik-adik foto hanya 1 ya. Oke adik-adik, kalau begitu sekarang Kak Tasya akan menjelaskan aktivitas untuk adik-adik kelas kecil dan juga kelas tanggung. Ya adik-adik, berikut adalah aktivitas untuk kelas kecil dan kelas tanggung. Nah adik-adik, kita akan membuat kartu bergambar ya, seperti ini. Nah adik-adik boleh dilihat, ini adalah alat-alat dan bahan yang perlu adik-adik siapkan ketika membuat aktivitas ini. Yang pertama, gunting, spidol, pensil, kemudian ada lem, kemudian ada cetakan berbentuk lingkaran, dan ada tali ya, talinya bisa apa saja yang ada di rumah ya. Kemudian yang terakhir ada pensil warna. Kak Tasya perlu kasih tahu satu lagi nih, jangan lupa ini adik-adik boleh siapkan kertas concord atau kertas apapun yang ada di rumah ya. Adik-adik bisa manfaatkan apapun yang ada di rumah. Oke, nah yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik boleh mencari gambar di internet ya, seperti ini. Kemudian seperti ini juga. Atau adik-adik boleh menggambarnya sendiri di rumah ya. Berikutnya yaitu adalah adik-adik kita akan membuat kartu bergambar ini dengan bentuk kunci ya adik-adik. Nah, tapi di bagian depan adik-adik perlu menuliskan bacaan Alkitab kita hari ini ya, seperti ini. Nah, bentuknya boleh apapun ya, tidak harus seperti ini, boleh bentuk lingkaran, boleh segitiga. Adik-adik boleh berkreasi sendiri. Kemudian ditulis ya, Amsal 23 ayat 12 dan juga tulisannya. Oke, yang kedua adik-adik kita akan membuat kunci seperti ini. Nah adik-adik caranya gampang. Tadi adik-adik sudah menyiapkan ini ya, lingkaran ini. Bentuk lingkaran ini nanti digunakan untuk membuat cetakan bulatan yang pertama nih, untuk menempelkan gambar-gambar ini ya. Kemudian Kak Tasya akan memandu adik-adik untuk menggambarnya ya. Adik-adik boleh ambil pensilnya, kemudian boleh dicetak. Nah dicetak setengah lingkaran aja ya adik-adik, jangan satu lingkaran penuh seperti ini. Boleh Kak Tasya kasih tunjuk, kelihatan nggak ya? Nah, setengah aja seperti ini. Kemudian adik-adik boleh menggambar bentuk persegi panjangnya. Nah adik-adik boleh menggunakan penggaris di rumah. Kak Tasya menggunakan ini ya, concord yang tersedia, bisa digunakan untuk menggaris seperti ini. Kemudian adik-adik boleh gambar segitiga sebanyak 1, 2, 3 ya. Nanti Kak Tasya akan perlihatkan di layar adik-adik ya. Seperti ini, apakah terlihat? Terlihat ya. Kalau sudah, adik-adik boleh mengguntingnya hingga adik-adik menjadi seperti ini kuncinya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke berikutnya adalah menempelkan gambar yang tadi sudah adik-adik gambar maupun sudah adik-adik cari. Yang pertama, nah ini dia. Kelihatan adik-adik?
adik-adik. Nah, adik-adik boleh tuliskan kata-kata yang ada di kartu ini ya. Kemudian boleh gambar Alkitab atau tempel gambar Alkitab. Ya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Oke, kalau sudah, adik-adik akan menuliskan kata berikutnya atau kalimat berikutnya. Nah, kalimat berikutnya adalah M. Marilah mendengar nasihat yang baik. Nah, adik-adik boleh tempel gambar sedang mendengarkan ya, boleh ditempel gambar sedang mendengarkan atau yang sudah adik-adik print tadi. Nah, kemudian apa ya tingkah laku yang perlu dilakukan? Nah, adik-adik boleh tempel di belakangnya saja. Seperti ini. Ini adalah gambar untuk mengikuti belajar online atau daring tepat waktu. Oke. Kemudian kartu yang ketiga, adik-adik boleh gambar anak sedang berdoa. Kemudian kalimatnya adalah S. Selalu melakukan ajaran yang benar. Oke. Nah, contohnya adik-adik boleh tempelkan di bagian belakang seperti ini, cuci tangan yang baik. Kalau sudah, adik-adik kita lanjut ke kartu yang berikutnya adalah A. Agar aku punya masa depan yang baik. Boleh adik-adik gambar seperti ini. Ya. Agar aku punya masa depan yang baik. Kalau sudah ditulis, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Ini dia adik-adik. L. Lakukanlah dengan penuh sukacita. Gambarnya boleh gambar adik-adik sedang bersukacita. Nah, kalau sudah semua dilakukan adik-adik boleh lihat ini ada dibolongin ya, menggunakan pembolong kertas. Kemudian kita akan satukan dimulai dari kartu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Nah, nanti kita akan beri ikatan seperti ini ya, tali. Katanya sudah siapkan talinya seperti ini. Adik-adik boleh potong ya secukupnya. Kemudian kita masukkan ke dalam bolongan yang sudah adik-adik bolongin tadi ya di kertasnya ya. Nah, seperti ini. Satu-satu, nanti yang paling depan kartu ayat hafalannya ya. Sudah, boleh diikat ya. Dan kartu bergambarnya adik-adik sudah selesai. Seperti ini adik-adik. Ya, adik-adik, kalau sudah selesai aktivitas yang sudah adik-adik buat, boleh dikirimkan ya. Saat adik-adik mengerjakannya boleh difoto dan kemudian dikirimkan ke, nah ini adik-adik boleh di-mention ke Instagram @pagpib Sumberkasih. Kemudian berikutnya adik-adik boleh kirimkan ke WhatsApp grup. Kemudian yang terakhir, jangan lupa juga adik-adik bisa mengirimkannya ke Google Drive. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Nah, Kak Dara, tadi adik-adik mendengarkan cerita sudah dari Kak Tasya. Ya, terus udah aktivitas juga. Berarti sekarang kita saatnya Persembahan. memberikan persembahan. Nah, adik-adik, untuk memberikan persembahan ada dua cara seperti biasa. Ya. Yang pertama, nanti adik-adik bisa minta tolong papa atau mamanya untuk mentransfer persembahannya ke rekening GPIB Sumberkasih yang nanti akan muncul di layar adik-adik.
Bener banget adik-adik. Lalu yang kedua, caranya adik-adik bisa mengumpulkan di dalam amplop atau wadah tertutup lainnya. Lalu ketika nanti adik-adik sudah bisa ber-IHMPA di gedung gereja, adik-adik boleh bawa dan dikumpulkan kepada kakak-kakak pelayan. Nah, kalau gitu sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Adik-adik kalau sudah memberikan persembahan ya, sekarang kita mau berdoa syukur. Adik-adik lipat tangan, adik-adik tutup mata, lalu tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau boleh memberkati ibadah kami sampai pada pertengahan hari ibadah ini. Dan baru saja kami mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau mau memberkati persembahan ini agar dapat berguna untuk kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk pandemi virus corona ya Tuhan yang sedang mewabah di mana-mana, khususnya di Indonesia dan khususnya juga di kota Jakarta ya Tuhan. Berkati kami agar kami sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami boleh tetap terus mematuhi protokol kesehatan agar kami juga terlindungi dari virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau memberikan kami kekuatan dan sukacita agar kami juga boleh menjalankan aktivitas kami sehari-hari dengan semangat dan juga dengan penuh rasa gembira ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati kegiatan pelayanan di Gereja Sumberkasih ya Tuhan, agar kegiatan pelayanan di gereja ini boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan juga Engkau mau memberkati pemerintah Indonesia ya Tuhan yang berusaha dan dengan semaksimal mungkin untuk membasmi atau untuk mencegah penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Kau berikan kesehatan kepada mereka, terutama para tenaga medis, agar mereka juga kuat untuk melayani masyarakat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Kau mau mendengarkan doa kami ini. Doa kami ini akan kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita udah masuk ke penghujung ibadah, tapi sebelum kita tutup ibadah ini, Kak Dara dan Kak Marsia mau memberikan pengumuman. Pengumuman yang pertama apa sih Kak Dara? Pengumuman yang pertama, jangan lupa untuk selalu pakai masker kalau adik-adik bepergian keluar. Iya, atau keluar rumah ya Kak ya. Iya. Dan jangan lupa jaga jarak juga ya Kak ya. Betul. Lalu jangan lupa juga adik-adik yang kedua untuk makan makanan yang sehat agar adik-adik tubuhnya tetap sehat dan kuat.
Dan yang ketiga, Apa tuh Kak? jangan lupa untuk cuci tangan. Betul, cuci tangannya nggak boleh asal-asalan ya Kak. Iya, Harus baik dan yang benar. Seperti biasa kita akan nyanyikan lagu iya, Kak. menyanyikan lagu Cuci tangan. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Di air mengalir untuk jaga kesehatan. Papat punggung tangan, sela-sela jari, kuku-kuku tangan, dan juga ibu jari. Wah, adik-adik kayaknya sudah hafal ya Kak lagunya. Semoga bisa dipraktekkan langsung ketika adik-adik mencuci tangan. Ya. Adik-adik, kita sudah masuk ke penghujung ibadah. Tapi sebelumnya, Kak Dara dan Kak Marsia mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu dari Kidung Ceria 160. Sambil berdiri ya Kak. Iya, tiap Iya. orang yang mendengar. Yuk, Pakai adik-adik. gaya ya adik-adik. Berdiri. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak bersyukur. Nah, adik-adik, kita akan berdoa penutup. Mari kita siapkan sikap berdoa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah boleh memberkati kami selama ibadah, selama kami mendengarkan cerita, dan juga selama kami melakukan aktivitas. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menetap dan tinggal di hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya dimanapun kami berada. Tuhan Yesus berkati kami semua beserta dengan keluarga kami, berikan kesehatan, kekuatan, dan jauhkan kami dari mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu, ampuni segala salah dan dosa yang telah kami perbuat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik silakan saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah hari ini kita telah selesai. Kak Marsha dan Kak Dara mengucapkan Selamat Hari Minggu adik-adik. God bless you. Sekali lagi ya Kak. Selamat Hari Minggu adik-adik. God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah. Hai, saya Emily. Cita-cita saya ingin menjadi guru TK karena
bisa mengajar anak-anak supaya anak-anak menjadi pintar. Untuk mencapainya, saya harus rajin berdoa, rajin belajar, menjaga kesehatan, mendengarkan nasihat orang tua, dan rajin menabung agar bisa sekolah yang tinggi. Dadah, God bless you. Halo teman-teman, nama saya Jonathan. Saya bercita-cita jadi penemu karena aku bisa membantu orang lain bekerja dengan cepat. Bagaimana cara membuat aku menjadi penemu? Caranya seperti ini nih. Caranya adalah belajar, membaca kitab, berdoa, mendengarkan orang tua, dan IPA online. Seperti itu caranya. Kalau cita-cita, mau apa? Jawab juga ya. Sesuai dengan keinginan. God bless you. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Hai, namaku Jane. Cita-cita aku mau menjadi pelukis. Supaya aku bisa menjadi pelukis, aku harus makan makanan yang sehat, berdoa yang banyak, mendengarkan nasihat orang tua, mempunyai teman yang banyak, dan latihan melukis. Terima kasih. Bye. Hai, nama saya Jorge. Hari ini saya akan memberitahukan kamu cita-cita saya. Saya ingin menjadi gamer karena saya suka main game. Cara menjadi gamer adalah belajar, berdoa, makan makanan yang sehat, berolahraga supaya tangan tidak capai, dan belajar main game. Terima kasih. God bless you. Halo, nama aku Zeta. Aku ingin menjadi bos dan memiliki perusahaan. Aku harus giat belajar, berdoa kepada Tuhan, dan juga ramah. Terima kasih. Hai, nama saya Dena. Saya mempunyai cita-cita yaitu menjadi pengusaha. Cara ingin menjadi pengusaha adalah rajin belajar, rajin berdoa, percaya diri, ramah, dan baik. God bless you. Halo, saya Nathan Alkaligis. Saya bercita-cita sebagai polisi. Mengapa saya ingin menjadi polisi? Supaya saya dapat menangkap orang-orang yang berbuat jahat. Caranya adalah dengan berdoa, berusaha, menuruti kata orang tua, meminta pertolongan Tuhan Yesus, dan selalu rajin belajar. Terima kasih. God bless you. Halo, nama saya Feli. Cita-cita saya ingin menjadi arsitek. Cara mencapai cita-cita menjadi arsitek, kita harus rajin berdoa, rajin belajar, percaya diri, ramah, dan baik. Terima kasih. Saya Saskara. Cita-cita saya menjadi seorang dokter. Alasan saya menjadi seorang dokter adalah untuk membantu orang sakit. Cara supaya saya bisa menggapai cita-cita saya adalah yang pertama, rajin belajar. Yang kedua, rajin berdoa kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, meminta doa kepada orang tua. Yang keempat, fokus pada cita-cita. Dan kelima, semangat belajar. Terima kasih. Halo, nama aku Tian. Aku cita-citanya mau menjadi dokter. Caraku untuk mencapai cita-citanya adalah baik belajar, rajin membaca Alkitab, dan juga rajin berdoa. Abis itu suka membantu teman kalau misalnya mereka lagi dalam kesusahan. Sama aku juga harus menjaga kesehatan. Misalkan aku jadi dokter ya, aku mau menjadi dokter. Jadi aku harus kayak makan makanan sehat, rajin olahraga juga. Terima kasih. God bless you.